Oke, semuanya selamat malam ya. Jadi hari ini akhirnya kita masuk juga nih di pembelajaran kita yang tidak hitam putih lagi ya jadinya ya. Oke. Jadi di hari ini kita akan belajar tentang JavaScript review OOP sedikit. Kemudian kita akan masuk ke bagian sesuatu yang namanya 3 huruf lagi. Kalau kemarin namanya OOP, hari ini kita akan masuk ke yang namanya DOM atau DOM. Oke ya. Untuk slidonya, baik ini ya, untuk link slidonya ada di sini. Oke, kemudian kita akan masuk ya untuk pembelajaran kita di malam hari ini. Oke, ini ya reviewnya ya. Jadi agendanya kita di malam hari ini ya. Yang pertama kita review sedikit tentang OP, kemudian kita akan masuk ke DOM, kemudian kita akan nyemplung lagi lebih dalam ke DOM, kemudian ada Q&A, dan malam hari ini ada tantangannya jadinya. Oke ya, kalau kemarin kan nggak ada ya, malam hari ini ada lagi nih jadinya. Oke, kita akan mulai dari review OOP dulu. Oke ya, kita akan mulai aja dari sini. Ceritanya sekarang, ini saya gedein sekali ya, katanya kemarin kurang terlihat. Oke, ini saya kecilkan. Oke, jadi di sini saya memiliki sebuah array of object sebagai berikut. Oke ya, jadi ceritanya ini adalah array of object literalnya. Kemudian saya ingin membuat kelasnya berdasarkan data yang saya miliki berikut. Oke ya, saya ingin membuat kelasnya berdasarkan array of object literal yang saya miliki berikut. Oke, maka caranya gimana? Wah, ya udah saya bikin aja. Ini kan array-nya tentang siswa nih katanya nih. Ya udahlah, kita coba aja untuk membuat kelasnya. Kelas karena ini siswa ya, berarti kita coba aja namanya siswa deh, gitu ya. Oke. Kemudian untuk membuat kelas nih, berarti kalau pada saat kelas itu harus memiliki suatu metode yang bisa dijalankan pada saat pertama kali. Namanya apa ya? Ada yang masih ingat? Mungkin boleh dicoba ditulis di chat gitu. Namanya apa ya? Metode yang bisa dijalankan pada saat pertama kali kelas dibuat. Oke ya. Oke, terima kasih ya. Namanya adalah constructor. Oke, misalnya di sini saya ingin menerima ya. Untuk konstruktornya itu adalah seluruh objek ini nantinya untuk dibuatkan sebagai datanya. Oke ya. Gimana ya caranya kalau kayak gitu? Oke. Konstruktor itu pada akhirnya adalah suatu metode atau fungsi. Fungsi bisa menerima parameter. Ya udah, kita sebut sajalah namanya objek siswanya. Oke ya. OBJ siswanya karena saya ingin mengambil objek yang satuannya ini nantinya. Oke, kemudian kita bisa ngambil nih, kita pengen ngeset value-nya. Oke ya, di sini kita ingin deklarasi atau assign property katanya. Oke, propertinya ya udah ya, ada apa aja nih? Ada ID, ada nama depan, ada nama belakang, ada kelasnya katanya. Oke, bagaimana caranya? Maka kita tahu nih, kita punya 4 properti ini di dalam setiap objeknya. Berarti di dalam sini kelasnya juga harus punya blueprint-nya tentang 4 data ini, 4 properti ini. Maka saya bisa tuliskan this, harus ada kata-kata this-nya ya, oke, untuk mendeklarasikan propertinya di dalam si kelas ini. .id adalah kita ambil dari satuannya ini, ceritanya data ini yang akan dimasukkan ke dalam sini, berarti yang akan kita tuliskan apa? Ada yang bisa coba bantu? Untuk mendapatkan ID-nya nanti, berarti objek OBJ siswa ini adalah di sini, satuan ini. Berarti yang saya tuliskan di sini adalah OBJ siswa. Weh, terima kasih ya. .id. Begitu. Oke. Nah, kemudian di sini saya juga ingin bikin nih nama underscore depan, nama underscore belakang, dan kelas. Oke. Tapi saya pengen kasih namanya beda nih. Ceritanya nama propertinya ini berbeda dengan nama properti yang ada di objek. Oke ya. Apakah bisa kayak gitu? Ya bisa-bisa aja. Caranya gimana ya? Kita menggunakan this lagi. Kita assign aja namanya beda. Misalnya nama depan. Wih, jadi beda nih gitu kan ya. Nah, yang kita ambil adalah objek dari sini kan. Berarti yang saya tuliskan tetap sama. OBJ siswa dot nama underscore depan. This dot, misalnya nama depan, nama belakang berarti ya. Nama belakang adalah juga sama. OBJ siswa dot nama belakang. Kemudian yang terakhir kelas ya. Kelas sama aja deh ya. This dot kelas sama dengan OBJ siswa dot kelas. Oke,
Lalu kemudian misalnya nih ceritanya nih, saya ingin memiliki sebuah metode yang berbeda nih. Oke, metode untuk mendapatkan nama lengkap dari siswa tersebut. Oke ya, metode untuk mendapatkan nama lengkap dari siswa tersebut. Oke ya, misalnya sebut saja istilahnya nama depan ditambah nama belakang, nama panjang misalnya. Nama panjang. Oke, metode. Berarti kita tinggal bikinkan saja fungsinya begitu ya di dalam sini. Kemudian apa? Ceritanya nih, saya hanya ingin mengembalikan stringnya saja. Stringnya saja ya, string dari nama depan dan nama belakang. Caranya gimana? Maka saya akan menggunakan keyword return. Hanya untuk mengembalikan string aja. Return berarti di sini yang saya tuliskan, saya pakai template literal ya. Oke. Di sini yang akan saya ambil adalah, yang saya akan ambil adalah yang mana? Yang ini atau yang kanan ya? Yang kiri atau yang kanan ya kalau gitu? Yang saya tulisin yang mana ya? Wah, yang kiri nih katanya langsung. Yang nama depan ya. Oke, thank you. Terima kasih. Jadi saya pakai dollar, kemudian curly bracket, this dot nama depan, kemudian saya kasih spasi ya, karena nama depan nama belakang kan, dollar curly bracket, this dot nama belakang. Ceritanya begitu. Oke. Istilahnya biasanya kalau kayak gini namanya getter ya istilahnya ya. Kalau di dalam bahasa-bahasa lain mungkin namanya getter ya. Oke. Cuman getternya berbeda nih gitu nih. Ya, getter kan biasanya ngumpulinnya satu-satu, di sini kumpulan. Begitu ya. Oke. Kemudian saya ingin membuat sekarang. Ini ceritanya udah selesai nih. Kelas siswanya ini udah selesai. Tapi apakah dengan seperti ini artinya udah beres? Belum, ya. Karena keinginan kita belum. Apa nih? Katanya sekarang kita ingin melangkah selanjutnya, yaitu membuat array of object literal, ya, array of object literal ini, oke, menjadi array of instance kelas siswanya. Jadi ternyata bisa loh kita mengkonversinya array of object literal itu menjadi array of instance dari kelas siswanya ini. Array of object instance gitu ya. Oke? Loh, gimana caranya? Ya udah kita bikin array baru deh gitu ya. Oke, misalnya namanya adalah const array of instance siswa. Jadi beda ya. Kalau yang ini objek siswa literal, yang ini objek instance ya. Gimana caranya? Jadi berdasarkan array siswa yang ada, semuanya ingin saya ubah menjadi ingin saya ubah menjadi kelas. Gimana caranya? Berarti saya akan melakukan looping. Wah, pakai looping nih. Gimana caranya? Gitu kan. Ada banyak. Bisa pakai for each, bisa. Tapi karena saya ingin membuat sesuatu yang baru berdasarkan jumlah yang sama, maka yang akan saya gunakan bukan for each, tapi tepatnya atau lebih bagusnya menggunakan map. Terima kasih ya, Mas Satya ya. Berarti pakainya map. Begitu. Map menerima callback function. Berarti saya bisa bikinkan dong callback-nya dong. Ya, callback handlernya. Misalnya untuk setiap yang akan di looping elemennya ini, saya akan sebut dengan nama siswa. Oke, maka dari itu saya tulisnya di sini siswa. Arrow function ya, sudah mulai biasa ya, harusnya yang lihat ini ya. Oke, nah sekarang untuk tiap siswa yang ditemukan, oke, akan saya buat sebagai instance kelas siswa. Caranya gimana? Ya udah saya bikin ya. Const instance siswa adalah keyword untuk membuat siswa yang baru berdasarkan kelasnya. Ada yang tahu namanya apa? Masih ingat? 3 huruf untuk membuatnya. New. Terima kasih ya. New. Jadi di sini saya pakai kata-kata new. Siswa. Yang akan saya masukkan adalah objek siswanya. Objek siswanya tadi untuk tiap satuannya ini adalah ini nih, siswa ini. Yang S-nya kecil. Gitu ya. Oke, atau kalau bingung saya ganti deh namanya deh. Wah, gede kecil Kak katanya Kak. Oke. Jadi saya ganti aja ya, di sini jadi OBJ siswa. Ini akan saya jadikan OBJ siswa juga. Oke, jangan lupa karena ini map, oke, jangan lupa harus ada return. Apa yang kita return? Yang kita return adalah instance siswa yang dibuat tersebut.
Oke, sehingga nih kalau misalnya kita konsolok, nggak percaya Kak dari tadi kodenya panjang belum dijalanin. Ya udah, saya konsolok ARR instance siswanya. Sehingga pada saat dijalankan, kalau kita lihat ya isinya apa? Tuh, isinya menjadi array of object, tapi di depannya ada nama siswanya. Menyatakan kalau ini adalah kelas siswa punya objek atau instance dari siswa yang S-nya gede gitu ya. Instance dari kelas siswa. Wah, udah bener nih kayak gini. Oke, berarti lanjut. Kita sekarang pengennya untuk setiap siswa yang ada di dalam kelasnya ini sekarang kita ingin mencetak nama panjangnya. Oke ya, kita ingin mencetak nih. Jadi kita pengen cetak ke sini nanti nama panjangnya dari setiap siswa yang ada. Wah, gimana? Berarti untuk setiap array untuk setiap instance siswa yang ditemukan, kita ingin melakukan cetak konsol log. Gimana caranya? Ya udah, kita bisa menggunakan untuk setiap instance siswa yang ditemukan gitu ya. Berarti ARR instance siswa. Oke, kita ingin melakukan untuk setiap, berarti kita harus melakukan looping gitu kan ya. Atau karena kita ini adalah sebuah array, kita bisa memanfaatkan metode yang bernama dot, tinggal pilih ya, ada banyak nih. Looping, kita pengen looping. Looping berarti enaknya pakai for each ada deh. Gitu ya, for each gitu ya. Oke, kemudian untuk for each ini terimanya callback fn, handler lagi nih, callback handler. Callback handlernya gimana? Ya udah deh, kita asumsikan sebuah fungsi gitu kan ya. Oke, value pertamanya siswanya atau kita sebutnya instance siswa aja deh. Oke, kemudian di sini kita pengen ngapain? Untuk setiap instance siswa yang ditemukan, kita ingin mencetak nama panjangnya. Ingin cetak nama panjangnya. Padahal kita udah tahu, nama panjang tadi ada metodenya nih, namanya nama panjang. Wow, berarti bisa dong kalau kita cetaknya dengan cara console log. Oke, di sini yang akan kita panggil adalah instance siswa karena dia ini pasti adalah kelas siswanya dan kelas siswa punya metode namanya nama panjang. Berarti kita tinggal menggunakan dot nama panjang. Dan kita invoke, ingat karena metode ya, metode fungsi di invoke gitu. Sehingga ketika kita kalau menjalankan ini lagi, yang akan terjadi adalah tada seperti ini. Ari Wibowo, Jessica Jenny, Next Carlosia, Sonia Scarlett, Wanda Wandi. Begitu ceritanya. Oke. Jadi lumayan ya langkah-langkahnya ya dari dari array of object literal menjadi array of instance, kemudian kita tambahkan metode sesuai keinginan kita dan kita bisa manipulasi datanya. Oke. Nah, jadi lebih enak nih jadinya. Katanya seperti itu kalau versi OOP. Oke? Kira-kira seperti itu ya untuk review kita tentang OOP-nya. Oke, kita tidak bahas lebih dalam. Kita lihat dulu di Slido apakah ada yang bertanya. Tanya dong scope dari disk dan kenapa disk bisa berada di scope tersebut. Wah, ini yang dari kemarin sudah ditanyakan. Pada kelas siswa, disk itu berarti menyatakan pada kelasnya itu sendiri. Sehingga kita bisa menggunakan disk.id, berarti kelas siswa ini punya properti namanya ID. Oke, kita setel sebagai apa? Begitu ya. Oke. Disk itu adalah kata-kata yang cukup membingungkan sebenarnya di dalam JavaScript karena disknya itu bisa ngarah kemana-mana. Jadi kalau dalam konteks kelas siswa ini, disk ini akan mengarah pada kelas siswa itu sendiri. Gitu ya, kira-kira seperti itu saja. Kak, kalau returnnya tidak disebut, yang di return tidak apa-apa. Maksudnya, Kak, kalau returnnya tidak disebut, yang di return tidak apa-apa. Maaf, nggak ngerti ini maksudnya. Oke, boleh tolong dijelaskan lebih detail maksudnya apa begitu? Oke, Kak, kalau di return aja gitu, tidak disebut. Kalau di return aja, mana yang di return aja? Misalnya ini di return aja gitu, nggak ada isinya. Ya, yang terjadi adalah tuh undefined semua. Apa yang di return di sini? Tidak ada, undefined dong yang di return. Begitu ya? Oke, kira-kira seperti itu ya. Kenapa tidak tulis siswa.id saja katanya? Wah,
Tidak bisa seperti itu ya. Memang dia kalau nanti nge-refernya ke siswa.id begini gitu ya. Kita coba aja ya. Oke. Kita coba jalankan. Oke, mungkin bisa berjalan dengan cara yang seperti ini, tapi cara penulisan yang ini itu salah nantinya. Oke, karena ini mengarah kepada kosmetik di dalam JavaScript internal itu sendiri. Oke ya. Jadi sekali lagi tolong jangan lakukan ini ya. Ini nanti dia dalamannya bakal jadi salah. Gitu. Oke. Ya karena ini JavaScript, kita mengikuti aturan penulisan di JavaScript saja. Begitu ya. Oke, terima kasih Aji ya yang sudah bertanya itu. Oke, kita lanjut ya. Kalau begitu, kita lanjut. Teman-teman, mohon maaf saya potong ya. Ini saya lanjut untuk masuk ke materinya kita. Kita akan masuk ke dalam DOM. Oke, materi kita di hari ini. Jadi setelah hari ini nih, kita nggak bakal ngomongin tentang hitam putih lagi. Kita akan kembali ke browsernya kita ya, yang berwarna-warni. Oke? Jadi per malam hari ini dan mulai besok, mulai hari ini dan besok seterusnya, itu kita tidak belajar lagi di hitam putih lagi ya, nggak jalanin node index lagi, bla bla bla. Tapi kita sudah mulai kembali ke ranah kita yang benar, begitu ya, di DOM. Hari ini kita akan ngomongin tentang DOM. DOM atau Document Object Model. Oke? Itu adalah suatu cara untuk manipulasi dokumen HTML. Oke ya, dokumen HTML nih ya, kayak yang pertemuan pertamanya kita tentang HTML itu. Oke, tapi dimanipulasi secara JavaScript di dalam browsernya kita. Ingat ya, kata kuncinya ya di browser ya. Jadi secara tampilan nih, sudah secara visual, tidak node lagi. Oke ya. Nah, kalau bingung, intro to DOM ya. DOM itu apa? TLDR-nya adalah cara untuk manipulasi HTML secara JS di browsernya kita. Oke, kok bisa? Kok bisa? HTML kan bentuknya kan kayak tag kayak gitu ya, tag buka, tag tutup gitu kan. HTML kan bentuknya seperti ini, tag nggak jelas gini, kok JavaScript bisa ngebaca kayak gitu sih, gitu kan? Oke, karena DOM itu direpresentasikan itu secara pohon-pohon node atau bahasa kerennya tree of nodes. Oke, dan di dalam DOM berarti secara JavaScript-nya itu ada fungsi untuk menambah. Jadi hari ini ada fungsi nih, kata kuncinya nih ya. Oke, ada fungsi untuk menambah, ngapus, modif dokumen HTML secara efektif. Kalau kita bisa pakai, kembali lagi kata-katanya begitu ya. Oke, dan ini nih yang enaknya karena kita browser ya, DOM itu sifatnya cross platform. Artinya mau bahasa, mau di manapun ya, browser manapun gitu kan, itu bisa-bisa aja. Dan sebenarnya dia itu language independent sebenarnya. Oke, dan bisa digunakan untuk memodifikasi dokumen HTML dan XML. Tapi kita fokusnya di HTML ya, sekali lagi ya. Oke, yang XML kita abaikan, kita ngomonginnya HTML karena kita lebih ke visual dari browsernya itu sendiri nanti. Oke, aman ya, kalau begitu kita ngomongin deh. Kita lihat contoh kodenya itu begini. Oke ya, kita punya contoh kode tuh yang kayak gini aja katanya. HTML ada head-nya, title-nya belajar DOM. Kemudian body-nya ada P paragraf 1. Kemudian ada anchor-nya, href-nya ke https www.google.com, tulisannya Google. Oke, pertanyaannya sekarang adalah kan tadi katanya DOM itu direpresentasikan secara pohon node, gitu kan? Oke, kira-kira kalau dilihat secara sepintas gitu ya, oke, kita dibayangkan saja gitu ya. Kita nggak bakal bikin kayak gini terus-terusan kok, oke? Kira-kira gimana sih struktur pohon nodenya, gitu ya? Oke, maka kita bisa lihat sebagai berikut contohnya. Ingat ya, sekali lagi ya, kita nggak bakal sampai bikin begini pakai tangan kok, tenang aja, keriting kalau bikinnya kayak gitu pakai tangan ya. Oke, jadi di atasnya itu ada sebuah dokumen, ada sebuah file lah maksudnya kayak gitu. Oke, di paling atasnya itu ada HTML-nya. Benar dong ya, kalau kita bikin web kan depannya selalu ada HTML-nya begitu kan. Kemudian di atasnya ada head-nya, di dalam head-nya ada title-nya. Title-nya itu punya sebuah teks. Teksnya namanya belajar DOM. Kemudian di bawahnya head, struktural ya, sorry ya, secara struktural nih, di bawahnya head ada body.
bodinya itu punya P dan punya A. Bener nggak? Punya P dan punya A. Secara pohon aja kita ngeliatnya kayak gitu kan. Oke, ada P, ada A. P-nya punya teks namanya paragraf 1. Bener nggak ya? Punya teks namanya paragraf 1. Betul. A-nya punya teks namanya Google. Ada href-nya ini. Kita lihat. A punya teksnya Google, href-nya begini ceritanya. Oke, kira-kira seperti ini ya representasinya. Oke, atau kalau kita coba bedah nih pohon nodenya, sebelum kita masuk kode ya tentu aja ya. Kalau kita coba nih bedah pohon nodenya, oke, pada pohon node yang dibuat tadi, yang kita lihat tadi gitu ya. Oke, dokumen adalah node teratasnya, atau istilahnya namanya adalah root node-nya. Oke, jadi banyak istilah baru lagi ya. Pindahan dari OOP, hari ini belajar DOM, banyak istilah baru lagi. Begitulah. Oke. Kemudian root node katanya punya sebuah anak, yaitu sebuah elemen dengan nama HTML, tag HTML. Atau disebut juga dengan dokumen elemen. Ya, dokumen elemen itu apa? Elemen teratasnya yang mewakili dokumen tersebut. Oke. Jadi dokumen teratasnya, HTML ini adalah yang teratas nih katanya. Oke, filenya di dalamnya ada HTML. Nah, ini yang paling atasnya, gitu ceritanya. Oke, kemudian HTML tadi punya dua anak, yaitu elemen head dan elemen body. Kemudian elemen head punya sebuah anak yang tadi ya, yaitu sebuah elemen dengan nama title yang punya teks nilainya adalah belajar DOM. Kemudian elemen body itu punya dua buah anak, yaitu elemen P-nya dan elemen A-nya. P-nya punya teks paragraf 1, A-nya punya teks nilainya Google, dan punya atribut href dengan nilai https www.google.com. Itu cara komputer ngebaca kodenya kita yang tadi HTML itu sebenarnya. Oke, ingat ya, di sini kita nggak ngomong, wah kalau gitu gimana caranya sampai kebuat pohonnya bla bla bla. Enggak ya, kita nggak ngomongin itu. Oke, tapi intinya adalah seperti itu. Dari kodenya kita, oke, komputer akan berusaha untuk melihatnya secara pohon. Kemudian kita bisa nanti menggunakan fungsi-fungsi yang ada itu memanipulasi pohon-pohon ini. Oh, bagian head-nya saya pengen tambahin apa, bagian bodinya P-nya saya pengen tambahin apa, itu bisa kayak gitu. Secara JavaScript nantinya. Gitu ya ceritanya ya. Oke? Kita coba lihat ya nanti. Gimana sih caranya? Gitu. Oke, saya tahan dulu sampai di sini dulu. Ada yang nanya? Belum ada ya, masih teori semua soalnya. Oke, kita akan nyemplung domnya lebih dalam sekarang. Kita udah tahu tadi cara bikin pohonnya gimana. Sekarang kita akan ngomongin nyemplungnya. Gimana caranya? Oke ya. Jadi setelah belajar tentang pohonnya tadi, representasinya tadi, kita belajar cara manipulasi node-nya. Oke, sebenarnya JavaScript itu sendiri menyediakan banyak fungsi yang dapat digunakan untuk DOM. Waduh, katanya banyak nih. Apa aja nih? Untuk menyeleksi elemennya. Oke, seleksi dulu. Kita belajarnya dari select kan. Gimana caranya kita bisa nambahin? Kalau milih aja kita nggak bisa. Kan gitu. Karena sifatnya pohon kan. Jadi kita harus tahu, oh kita harus pilih elemen yang mana untuk nanti kita modif atau kita tambahin. Gitu. Ya. Jadi kita belajar dari seleksinya. Baru kita ngomongin tentang manipulasinya. Kita gantinya gimana sih? Baru kita ngomongin tentang yang terakhirnya, bermain dengan eventnya. Oke? Dan sebenarnya masih ada banyak lagi sih, gitu kan. Nggak cuma seleksi, manipulasi, event. Nggak cuma itu doang, gitu ya, sebenarnya. Tapi yang kita akan coba fokuskan di pembelajaran kita malam ini adalah yang 3 di atas ini. Seleksi, manipulasi, dan event handling-nya. Bermain dengan event-nya. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk malam hari ini yang akan kita pelajarin. Kita masuk yang pertama, seleksi elemen. Oke, sebenarnya kalau kita ngelihat dari dokumentasinya si DOM gitu ya yang ada di JavaScript MDN ataupun manapun, itu sebenarnya ada banyak fungsi-fungsinya. Oke, tapi yang akan kita fokuskan kembali lagi ya, kita mengerucut gitu ya. Yang akan kita fokuskan itu adalah get element by ID untuk memilih elemen berdasarkan ID
yang diinputkan atau yang diberikan di dalam tag HTML-nya itu. Kemudian yang kedua adalah query selector, itu untuk memilih elemen berdasarkan selektor CSS-nya sebenarnya ya. Oke, tapi hanya satu, cuman bisa dapat satu maksudnya. Ada lagi query selector all, untuk memilih elemen berdasarkan selektor CSS-nya. Itu bisa banyak. Jadi beda ya. Kalau get element by ID, dapatnya karena by ID, ID harus unik, cuman bisa dapat satu. Query selector berdasarkan selektor CSS-nya, tapi kalau nanti ada kelas yang banyak gitu ya, dia kembaliannya tetap satu. Dan yang ketiga, query selector all, itu bisa milih elemen berdasarkan selektor CSS-nya. Bisa banyak, tapi kembaliannya yang didapatkan dalam bentuk array. Oke, bingung nih. Wah, 3 fungsi baru nih. Maksudnya gimana nih? Gitu ya. Oke, misalnya sekarang kita punya struktur HTML yang seperti berikut. Oke ya, kita punya strukturnya nih. Jadi ini contoh kode dasarnya kita yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita. Ya, kita coba deh. Kita copy gitu ya. Jadi di hari ini kita udah mulai belajar pakai HTML nih. Kita kembali lagi pakai HTML ya. Index.html. Kita kembali, ayo masih ingat gak nih pakai HTML gimana caranya? Ya. Nah, ada yang masih ingat? Habis ini, wah gini doang Kak. Habis itu saya jalaninnya gimana ya? Terus masih kepleset misalnya. Wah jalannya pakai not index HTML Kak. Ya nggak jalan gitu ya. Nggak begini ya. Oke, jadi di malam hari ini kita mulai tidak menggunakan kembali terminal lagi, kita tidak gunakan dulu jadinya. Gitu ya. Oke. Belum ada skrip-skripan. Kita pengen lihat dulu nih, hasilnya gimana sih ini gitu kan. Oke. Maka dengan extensions yang pertama kali kita minta pasang, yaitu adalah live preview begitu kan. Kalau bingung ya, cari di sini namanya live preview begitu. Oke. By Microsoft yang ini, pasang yang ini, bukan live server ya, yang ini. Live preview yang ini, kita pasang yang ini ya. Oke. Kalau sudah, nanti kita bisa melihatnya di sebelah kanan ini. Oke, yang ini nih. Yang tombolnya kayak ada buku pecah dua, terus ada dilipat gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih. Tuh, hasilnya adalah seperti ini. Dari HTML yang kita ketik. Oke ya, kalau masih bingung sekali lagi seperti ini ya. Tapi apakah yang ini yang kita harapkan? Tidak ya. Oke, tidak seperti ini. Kita ingin mulai untuk menyeleksinya katanya. Jadi di sini saya punya div dengan sebuah ID namanya adalah app. Di sini ada H1 heading 1 dengan ID namanya adalah heading pertama yang ini. Oke, kemudian ada H2 dengan kelas namanya adalah heading -2 adalah yang ini. Halo, ini adalah heading 2 dengan kelas. Kemudian ini heading 3 pertama, heading 3 kedua, ini tidak ada penandanya. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, cara kita pakainya itu gimana? Gitu ya. Cara kita pakainya itu gimana? Cara kita untuk menyeleksinya itu bagaimana? Cara kita menyeleksinya adalah dengan menggunakan JavaScript. Jadi kita menggunakan tag JavaScript-nya di sini. Wah, sebentar ya, ternyata ini saya nyala. Oke, baik. Saya matikan dulu untuk itu, supaya tidak ada auto-autonya. Kita pakai tag script-nya, atau kita ingin membuat JavaScript yang baru, itu juga boleh. Oke ya, cuman di sini untuk pembelajaran kita pakainya di sini. Kemudian kita akan mulai untuk seleksi DOM-nya. Oke, seleksi DOM nih. Gimana cara kita untuk seleksi DOM? Oke, misalnya sekarang kita ingin ngambil ID-nya. Oke, kita pengen ambil elemen berdasarkan ID yang tersedia. Oke, ID yang tersedia ini ada si app nih. Oke, ada yang si app. Kita pengen seleksi, kita pengen ambil. Atau misalnya kita pengennya berdasarkan yang ini deh, heading pertama deh. Jangan yang ID deh, ID terlalu gede katanya. Yang ini aja. H1 ID namanya heading pertama. Ini pengen kita ambil. Caranya gimana ya? Wah, ini dia caranya. Ya, kita cons not H1. Ini namanya not ya, not heading pertama. Oke, kita cuma kasih nama aja ya. Namanya mau apa aja boleh begitu. Kemudian kita menggunakan kata-katanya adalah dokumen. Oke, dokumen dot get element
by ID. Kemudian nama ID-nya apa? Berupa string. Ya, karena ID-nya di sini adalah namanya heading pertama, maka kita akan gunakan heading pertama. Seperti itu. Oke? Kemudian, saya pengen lihat hasilnya apa. Maka kita akan gunakan, lagi-lagi, konsol log aja dulu deh. Oke? Kita pengen lihat hasilnya nih sekarang. Gimana ya? Oke? Kita pengen lihat hasilnya nih. Gimana ya? Berarti, kita lihat dari sini apakah bisa muncul? Waduh, nggak bisa ya. Dari sini terlalu susah ya berarti ya. Oke, kita nggak pakai yang ini. Kita buka di browser aja deh kalau begitu. Ini ya, open in browser. Oke, open in browser. Atau kalau saya, karena udah saya buka di browsernya beda ya, jadi saya bukanya di sini aja. Saya buka baru, saya ketik di sini, saya tekan enter. Kemudian saya lihat inspect by console, saya lihat di sini. Tuh, saya gedein ya di sini ya. Oke, ini kalau pakai Chrome seperti ini ya. Jadi kalau pakai Firefox dan apa-apa, tolong disamakan nih, disesuaikan begitu ya. Pokoknya bukanya di konsol, kemudian kita akan lihat yang ini. Oke, yang 5 icon ini 404 tolong diabaikan saja ya, biarkan tidak apa-apa. Tapi yang sekarang kita lihat adalah yang ini, konsol log-nya. H1 ID heading pertama. Halo, ini adalah heading 1. Oh, ini menyatakan bahwa yang saya ambil itu dari konsol log-nya, ya, konsol log node H1 ini adalah ini loh hasilnya. Berarti sampai di titik ini kita itu sudah berhasil untuk menyeleksi si heading pertama ini berdasarkan ID-nya. Oke. Kemudian kita punya cara yang kedua tadi, ya. Ada yang namanya adalah query selector misalnya. Oke ya, kita pengen menyeleksi berdasarkan CSS-nya, secara CSS gitu ya. Dia punya kelas namanya heading 2. Saya pengen ambil secara kelasnya nih, namanya heading dash 2. Caranya gimana ya kalau begitu? Oke, maka saya bisa menggunakan const node H2 ini adalah document.query selector. Yang saya ambil adalah secara CSS-nya. Untuk memilih kelas. Untuk memilih kelas. Berarti saya harus pakai apa ya? Masih ingat kalau di CSS ngedeclare kelas sama ngedeclare ID pakai apa? Oke ya. Kalau titik adalah kelas, kalau ID pakainya apa ya? ID pakainya hashtag ya atau pagar gitu kan, ID. Maka saya pengen ngambil namanya heading 2 kelas. Berarti di sini saya harus ambil dot heading dash 2. Kemudian saya konsol log di sini, node H2-nya. Kalau sekarang saya lihat lagi di sini, nah ini berhasil keambil nih. H2 heading 2. Halo, ini adalah heading 2 dengan kelas. Kita berhasil ngambil ini sekarang. Oke. Kemudian yang ketiga nih. Saya pengen ngambil saya pengen ngambil berdasarkan benar-benar HTML nih, H3 katanya. Kan kalau secara CSS bisa ya, ngambil secara tag HTML apapun gitu kan. Nah, gimana caranya? Karena kita ngambilnya ini bisa banyak, H3-nya ada 2, berarti yang akan kita gunakan adalah const node H3 adalah document.query selector all. Kita comot banyak nih ceritanya. Oke, yang kita tulis apa? Selektornya. Yang kita tulis selektornya adalah secara CSS, kalau kita pengen ngambil seluruh H3, berarti kita nulisnya tinggal pakai, ada yang bisa jawab? Pakai apa? Ya, pakai H3-nya aja. H3. Kalau kita konsol log, sekarang dapatnya adalah seperti ini. Dapatnya berupa array of not list, katanya. Tuh, array. Berarti ada indeks ke-0, adalah si H3 gitu ya, kalau kita hover. Tapi tulisannya udah beda nih. Waduh, ada panjang sekali seperti ini ya. Tuh, hati-hati ya. Kita bisa melihat semuanya nih dalaman-dalamannya. Tuh, ada banyak sekali ternyata fungsi-fungsinya. Ya, tapi tenang ya, kita nanti akan coba untuk bahas nggak semuanya gitu. Oke, yang penting-penting aja setelah itu.
Oke. Kalau misalnya kita ngambil nih, itu kan tadi array ya. Kalau saya indeks yang ke 0, isinya apa sih? Gitu kan. Penasaran nih katanya. Tuh, yang ngambil ya ini. Sebenarnya yang pertama gitu. Atau yang kedua, bisa ngambil nggak? Bisa. Cuman array-nya itu namanya adalah not list namanya. Kira-kira seperti itu ya untuk kita berusaha untuk menyeleksinya. Oke? Kita berusaha untuk menyeleksinya atau memilihnya. Kita pengen pilih nih. Gitu. Oke? Jadi kita berhasil memilih tag HTML secara JavaScript. Gitu ceritanya. Tag HTML kita berhasil seleksi berdasarkan JavaScript. Gitu kira-kira. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Kalau begitu, Kak, bedanya menggunakan DOM dengan jQuery apa ya? Oke, DOM itu kita akses seperti ini, itu kita menggunakan sesuatu yang bernama Vanilla.js atau pure JavaScript. Oke, jQuery itu adalah suatu library yang yang katanya mempermudah kita untuk membuat Vanilla.js-nya ini. Untuk menggunakan Vanilla.js-nya ini. Jadi sebenarnya jQuery itu ya Vanilla.js yang dibungkus dengan fungsi-fungsi alanya jQuery. Gitu. Oke? Jika DOM cukup untuk memanipulasi elemen HTML, kenapa jQuery diperlukan? Karena pada zaman tersebut jQuery dibuat, kalau kita belajar dari sejarah, manipulasi JavaScript, manipulasi HTML secara DOM itu cukup sulit. Apalagi nanti ada fungsi-fungsi lainnya, gitu kan? Kalau kamu pengen punya kebutuhan khusus lainnya, kira-kira seperti itu alasannya. Kak, bagaimana kalau mau pilih semua Kak H1, H2 dan H3? Ya berarti bikin query selektornya untuk satu-satu H1, H2, H3. Nggak bisa pilih semua begitu. Ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Bikin satu-satu. Berdasarkan CSS kamu bisa ngambil H1, H2, H3. Kita coba aja nih H1, H2, H3. Apakah bisa seperti itu? Kita coba lihat. Malah jadi kosong. Waduh. Ya, hati-hati ya kalau kayak gitu. Kita kembali lagi ke Q&A. Kak, kalau di dalam kelas ada child, apakah child-nya bisa diambil juga? Ya, pakailah secara CSS. Gimana caranya mengambil yang ada di dalamnya? Begitu. Ya, pokoknya kita bisa menggunakan CSS-nya. Oke? Kalau di dalam kelas ada child, apakah child-nya bisa diambil juga? Ya, berarti kita menggunakan. Kita coba ya di sini ya. H3 ini misalnya sekarang ada, jangan H3 deh. Kita pakainya span aja deh ya. Span ABC, span di dalamnya ada, ini kelas ya. Kelas sesuatu gitu, misalnya ya. Kemudian di dalamnya ada, misalnya ada div gitu ya. Div ABC, kemudian ada div DEF. Apakah bisa saya menggunakan div sesuatu ini? Kalau saya ambil hashtag yang indeks ke 0-nya, saya bisa ngambil ABCDEF nggak? Kita coba lihat ya kalau gitu. Wah, malah jadi undefined. Berarti salah ya, kurang tepat ya jadinya. Note H3-nya itu berdasarkan kelas. Sorry, saya typo. Ngambil span sesuatu ya. Span sesuatu di indeks ke 0. Kita coba di sini. Bisa dapat nggak div-nya? Itu ya. Ambil semua tuh berarti. Saya jawabnya sampai di situ aja ya dengan pembuktian ini. Kak, apa bedanya membuat web dengan DOM murni, dengan menggunakan Webpack, bahkan bisa PWA juga dengan React DOM? Wah, ini pertanyaannya sangat tinggi sekali ya. Sudah milihnya pakai DOM murni dengan PWA dan bla 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 begini. Waduh, ini pertanyaannya sudah beda sekali levelnya. Tapi saya coba jawab ini sedikit aja ya, biar teman-teman yang pemula nggak bingung ya. Kalau pakai DOM murni dengan menggunakan Webpack, bahkan PWA dengan React DOM gitu ya, mana yang lebih bagus itu semuanya sesuai dengan kebutuhan. Karena PWA atau Progressive Web App pada akhirnya kan menjadi suatu aplikasi. Pasti ada suatu harga kompleksitas yang harus dibayarkan. Maka kita harus bisa tentuin dulu yang kita buat itu sebuah situs website aja atau sebuah aplikasi yang kompleks yang membutuhkan fitur-fitur yang disediakan oleh PWA tersebut. Begitu. Ya. Jadi jawaban saya seperti itu ya. Either antara PWA dengan murni website biasa gitu ya. Situ harus tahu dulu sedang membuat situs atau membuat aplikasi.
Itu aja sih perbedaannya. Oke? Saya ngomongnya seperti itu aja ya. Karena kalau saya ngomongin lebih lanjut, nanti kompleksitasnya terlalu tinggi untuk teman-teman yang nggak biasa ngoding. Itu ya. Inline script versus external script, mana aja boleh, terserah kamu. Ya. Kelas beserta child maksudnya kakak, ya di dalamnya masih ada turunannya lagi. Ini kan span, di dalamnya masih ada child gitu maksudnya. Dia pengen ambil, bisa nggak gitu maksudnya. Oke. Nanti pakai React, bisa pakai jQuery nggak? Nah ini sebenarnya pertanyaan yang sering ditanyakan. Besok coba ditanyain ya, jangan hari ini ya. Hari ini kita belum masuk React. Oke? Zaman sekarang sudah bisa handle jQuery gak sih? Ya itu besok lah kita ngomonginnya. Oke? Kita masuk lagi ke materi kita ya. Maaf ya. Oke, kita masuk lagi ke materinya kita. Kalau begitu. Oke? Kita lanjut ya. Maaf ya teman-teman. Yang pertanyaan yang tidak relevan dengan yang DOM ini kita abaikan dulu ya untuk sementara. Oke? Jadi kita sudah berhasil untuk melakukan seleksinya. Oke. Sekarang kita ngomongin tentang manipulasinya. Oke ya, sekarang kita ngomongin tentang manipulasinya. Manipulasinya tuh maksudnya apa? Ya, manipulasi di sini bukan berarti ngaruhin orang lain, tenang aja ya. Bukan manipulasi yang seperti itu yang kita mau ya di sini. Oke? Tapi lebih ke memodifikasi atau mengubah isi dari teks ataupun nilai ataupun atribut elemen yang sudah atau akan ada. Oke? Jadi modifikasi atau mengubah isi, nilai ataupun atribut elemen yang sudah ada atau akan ada, alias kita nambahin. Oke ya. Jadi ngeganti bisa, oke, ngeganti bisa, nambah bisa. Gitu ceritanya ya, maksudnya ya. Oke, gimana caranya kalau kayak gitu? Caranya adalah pakai fungsi lagi. Ujung-ujungnya kata-katanya seperti itu. Pakai fungsi lagi. Ada banyak. Kalau bingung ya tentang DOM ya, kita bisa cari nih ya. Oke. Dari DOM, MDN gitu ya. Oke. Tuh. Dari sini kita bisa baca ada banyak sekali. Dari objeknya sampai dengan fungsi-fungsinya ada apa aja. Itu bisa coba dibaca dari sini. Introduction to DOM. What is DOM dan bla bla bla. Kalau ingin baca ya dari sini bacanya. Hati-hati bacaan ini sangat berat sekali. Oke, ngomong duluan ya. Hati-hati bacaan yang tadi itu berat sekali. Oke, kita kembali ke manipulasinya. Yang akan kita fokusin sekarang itu adalah create element fungsinya. Atau untuk membuat suatu elemen yang baru. Kemudian ada juga yang namanya adalah append child. Nah ini yang katanya children nih gitu ya. Append child untuk menambahkan anakan ke dalam suatu node yang akan dijadikan si orang tuanya katanya. Oke, jadi kita nambahin node nih kayak tadi nih kita di dalam span di dalamnya ada div itu sebenarnya kita nggak append child namanya. Oke, tapi kan ini secara HTML. Kalau secara JS gimana gitu ya? Kemudian ada satu lagi adalah namanya append. Append untuk menambahkan node di akhir node yang dianggap orang tua. Jadi di akhir, di paling bawahnya nambahinnya. Oke, jadi ada append child nambahin anakan, ada append nambahin di paling belakangnya. Wah, bingung nanti maksudnya apa. Ada juga namanya inner HTML untuk mendapatkan, ingat ya kata kuncinya ya, inner HTML itu untuk mendapatkan dan ngeset konten dari elemen HTML yang terpilih. Oke. Wah, ada 4, udah bingung nih. Udah mulai panas nih mesinnya kita. Oke, mari kita coba bikin kodenya sekarang. Oke, mari kita coba bikin kodenya sekarang. Kodenya kayak gimana, Kak? Sebenarnya yang saya pengen bikin itu sama kayak yang ada di sini sekarang. Yang ini saya komen dulu ya. Yang ini nggak ada. Oke, saya pengen bikin yang seperti ini. Oke, hanya saja sekarang nih ceritanya. Oke ya, yang ini saya komen ya. Hanya saja yang saya ingin bikinkan sekarang ini adalah ininya saya nggak bikin. Jadi saya cuma punya div id app. Oke, nanti kita akan bikin ini sisanya secara JavaScript. Dan kita bisa ngedapetin hasil yang seperti ini juga. Nah lo, gimana caranya? Jadi kita ngebikin tag HTML ini seluruhnya di dalam JavaScript katanya. Wow, gimana caranya Kak? Gitu. Maka untuk pertama-tama yang harus kita lakukan adalah
Kita masuk yang manipulasi ya, manipulasi. Kita pengen pilih dulu si app ini. Supaya bisa milih app gimana ya? Berarti pilih si ID app terlebih dahulu. Gimana tuh caranya? Kita bisa menggunakan get element by ID. Oke, terima kasih. Const app sama dengan document.get element by ID. Yang kita ambil adalah si string dengan nama app. Kembali lagi ya kata-kata seperti itu ya. Oke, yang pakai dolar-dolaran mohon tinggalkan dulu sementara ataupun untuk pembelajaran ini karena kita tidak menggunakan jQuery. Oke. Kemudian kita pengen bikin elemennya. Kita pengen bikin si H1-nya ini dulu nih. Kita pengen bikin si H1-nya dulu. Gimana cara kita bikinnya? Maka kita bisa menggunakan const H1 yang ini ya. Oke. H1 yang ini. Oke. Kita bisa bikin dokumen dot get bukan get ya, create element. Create element, elemen yang kita ingin buat nama tag-nya apa? Nama tag-nya adalah H1. Bener kan ya? Nama tag-nya H1 ya. Oke. Kemudian kita pengen bikin ID-nya. ID-nya jadi heading pertama. Oke? ID-nya jadi heading pertama. Gimana caranya? H1.id. Oke, adalah jadi heading pertama. Loh, ini cons kok bisa Kak begini? Ya karena objek. Ini dianggap sebagai objek. Kalau dianggap sebagai objek berarti kita tambahin properti enggak masalah. Oke. Kemudian kita pengen bikin isinya nih. Halo, ini adalah heading 1. Pengen bikin secara HTML. Maka yang akan kita gunakan adalah si inner HTML-nya. H1.inner HTML adalah si halo, ini adalah heading 1. Nah, jadi kita bikinnya satu-satu. Bikinnya begini. Oke. Kemudian ceritanya kita pengen tambahin ke app-nya. Kita pengen tambahin ke app-nya si H1 ini. Gitu ya. Oke. Kita pengen nambahin ke app-nya si H1 ini. Caranya gimana? Maka kita bisa menggunakan tambahin ya. Tambahin si H1 ke app. App dot yang akan kita gunakan adalah append. Nama fungsinya append. Yang kita append apa? H1. Tuh, muncul jadinya. Dreng. Oke, apakah bisa yang tadi H1 ini heading pertamanya kita konsolok, dapat nggak ya kira-kira? Coba kita lihat. Dapat nggak? Dapat. Manipulasi kita tetap bisa, seleksinya tetap bisa. Setelah dibikin tetap bisa diseleksi. Gitu. Oke? Kira-kira seperti ini untuk yang pertama. Yang pertama. Oke ya. Sekarang kita pengen bikin yang dua nih. Yang tadi nih ya. Yang halo, yang ini nih. Heading 2. Halo, ini adalah heading 2 dengan kelas katanya. Oke? Kita bikin nih sekarang. Gimana caranya? Ya, kita bikin lagi. Const H2-nya itu adalah document.createElement lagi. Kita bikin H2. Nah, kalau ID pakainya .id, kalau kelas kita pakainya apa ya? Oke, untuk ngeset atribut kelas yang akan digunakan namanya adalah .class. Wah, tuh ada pilihannya. Class name. Class name-nya namanya apa? Namanya adalah heading, header, heading 2 ya namanya. Kemudian kita pengen bikin teksnya katanya. Kita pengen bikin teksnya. Oke. Nah, tapi ternyata teksnya ini kita coba ya. Kalau tadi kan kita pakainya .inner HTML. Tadi kita pakainya inner HTML. Oke. Katanya nih, append itu kan gunanya untuk nambahin ke dalam anakannya. Gitu ya, yang dianggap sebagai orang tua. Kalau H2 ini kita anggap sebagai orang tua, berarti bisa dong kita nge-append suatu teks di dalamnya. Jadi H2 kita pakai .append. Oke? Wah, kok bisa? Misalnya, halo ini adalah heading 2 dengan kelas. Benar nggak sih nulisnya gitu? Coba, bentar. Ya, halo ini adalah heading 2 dengan kelas. Oke? Kemudian sekarang kita pengen append lagi. Wah, gimana cara append-nya? Gimana cara nambahinnya? Ya kita append lagi.
app.append. Yang kita append sekarang adalah si H2. Tuh, dapat loh. Halo, ini adalah heading 2 dengan kelas. Pembuktiannya, apakah kita bisa milih? Berarti kita bisa coba nih. Benar nggak sih bisa kepilih gitu ya? Oke, benar nggak sih kelasnya ada dan bisa dikonsol log? Kita lihat sekarang. Dapat nggak? Dapat. Jadi banyak ya caranya untuk nambahin teks itu ada banyak ya. Kita mau pakai inner HTML buat ngambil teksnya doang bisa nggak? Bisa. Kita pengen append langsung bisa nggak? Bisa. Tergantung caranya gimana. Gitu. Ya. Dan memang jadinya ribet banget kalau kayak gini. Oh iya, jelas secara JavaScript begitu. Oke. Kemudian yang terakhir, yang H3 nih. Yang H3 nih. Halo, ini adalah heading 3 yang pertama. Halo, ini adalah heading 3 yang kedua. Wah, gimana cara bikinnya? Wah, kita bikin lagi satu-satu. Cons H3 yang pertama adalah kita ngambil dokumen.createElement lagi. Create element lagi si H3. Yang kedua juga, H3 kedua adalah dokumen.createElement. H3 yang kedua. Kemudian gimana tuh? Ya udah, kita coba buktiin deh, bener nggak sih? Yang satu pakai inner HTML bisa, yang satu pakai append juga bisa gitu ya. H3 pertama kita pakai inner HTML deh. Misalnya pakai apa nih? Halo, ini adalah heading 3 yang pertama. Bener nggak sih tulisnya? Gitu. Ya kan? Nah, dapat ya? Dapat. Kemudian H3 yang kedua kita pakainya tadi deh, pakai append. Gitu ya. Mungkin ada yang lain-lain ya, bisa pakai teks, inner text dan kawan-kawan. Cuman di sini saya nggak jelasin itu ya. Mungkin kalau ada yang tahu itu ya bisa dicoba aja. Halo, ini adalah heading 3 yang kedua. Kemudian kita pengen tambahin ceritanya. Oke ya, kita pengen tambahin nih sekarang. Oke, kita pengen nambahin. Caranya gimana ya? Kita pengen tambahin lebih ke dalam deh katanya gitu. Maka kita bisa menggunakan app.append child misalnya namanya. H3 pertama dan app.append child H3 yang kedua. Oke, dapat gak tuh? Wih, dapat. Gitu ceritanya. Oke. Kemudian kalau kita cek nih, benar gak sih masuk? Bisa kebaca nggak sih? Kita coba lihat, kebaca nggak? Kebaca. Jadi sekarang kalau misalnya komennya saya hilang, ini sebenarnya div itu HTML-nya isinya kosongan. Sebenarnya. Kita malah nulisnya lebih panjang di JavaScript-nya. Gitu. Ini misalnya loh ya, ini cuma contoh aja ya, tapi biasanya kan nggak kayak gini ya. Kita biasanya akan menggabungkan antara HTML dengan JavaScript ya. Biasanya seperti itu. Oke, hanya saja di sini saya contohinnya begini gitu. Oke ya, teman-teman. Jadi di sini kita berhasil menggunakan append child, inner HTML, class name, gitu ya. Jadinya query selector all, create element gitu. Jadi mulai banyak nih fungsi-fungsi DOM-nya. Oke? Jadi mulai banyak ya fungsi-fungsinya yang hari ini kita gunakan khusus untuk memanipulasi dan menyeleksi DOM-nya. Gitu. Oke, kita kembali ya ke Q&A. Oke. Apakah function dokumen get element ID bisa di-assign ke dalam variabel biar lebih singkat? Functionnya saja katanya. Waduh, ya silakan dicoba sendiri ya. Cuman karena ini udah fungsi bawaan sih, sebaiknya tidak di-assign dalam variabel lagi ya. Karena kan itu udah fungsi bawaan dari JavaScript-nya. Gitu. Oke? Karena kembali lagi ya, ini namanya adalah pure JavaScript ya. Jadi dengan vanilla JavaScript atau JavaScript murni, kita memanipulasi DOM-nya. Begitu ceritanya. Oke? Jadi memang agak, bagi yang merasa agak ribet ya, memang agak ribet gitu. Karena ya welcome, inilah JavaScript. Begitu. Ya. Tapi bisa loh dengan JavaScript kita memanipulasi HTML gitu maksudnya. Kalau ini dipisah apakah tetap jalan gitu kan? Misalnya kita taruh nih ya di index.js namanya.
yang ini saya pindahin ini ke sini gitu ya. Ini saya pindahkan gitu ke sini. Oke, terus saya panggil. Berarti cara panggilnya gimana ya? Ada yang bisa bantu? Cara panggilnya, oh sorry, seharusnya di sini ya skripnya. Kenapa saya taruh di luar? Oke, gimana tuh bantuin? Boleh bantuin? Ini gimana caranya? Pakai src. src saya tulis namanya index.js. Apakah bisa? Sama aja. Gitu. Jalan kan? Sama-sama jalan kan? Bahkan apakah di sini bisa? Ya bisa aja. Tuh. Oke? Jadi ya HTML-nya isinya gini doang loh. Banyakan kita di JavaScript-nya. Gitu ceritanya. Halo teman-teman, aman ya? Semoga aman ya hari ini ya. Karena masih banyak. Inner HTML itu apa ya Kak? Inner HTML itu kita melihat dari sisi dalamnya si HTML itu sebenarnya. Dibandingkan dengan append-nya ya mungkin ya. Kalau append itu nambahinnya di paling belakang. Insert nodes after the last child of node while replacing strings in nodes with equivalent text nodes katanya. Kalau append seperti itu. Kalau inner HTML itu sebenarnya dia property. Jadi dia langsung akses ke dalamnya. Gitu. Jadi H3 pertama nih, nah, ibaratnya tuh kayak gini ya inner HTML ya. Kan kalau tag HTML kan begini nih. H3 pasti ada H3 tutup nih. Nah, di dalam sini ini namanya adalah inner HTML-nya sebenarnya. Gitu. Ya, kalau append dia akan nambahin di ujungnya sebenarnya. Kayak dia akan nambahin di ujungnya apapun yang kamu append kan. Gitu loh jadinya. Oke. Jadi inner HTML paling bontot. Nah, itu namanya append. Kalau inner HTML bener-bener yang diganti ininya nih, dalamnya diganti. Gitu ceritanya. Semoga nanggep ya maksud dari pengertian ini ya, inner HTML sama append bedanya apa gitu kan. Append itu fungsi, nambahin di bontot. Inner HTML itu properti, dia ngubah daleman ininya langsung. Semuanya. Itu perbedaannya. Oke? Apa ada case menggunakan async await atau promise ketika ingin melakukan DOM? Oh, tentu saja ada kalau pengen fetch data ya. Cuman di sini kita tidak mempelajari itu dulu. Tunggu aja gitu loh. Akan ada waktunya. Callback aja hari ini ada kok. Bedanya append dengan append child. Oke, kita hover aja nih. Insert nodes after the last child of node. Kalau append child gitu ya. Oke, wah di sini nggak dikasih penjelasan ya. Oke, mungkin bisa dicoba buka ya dari sini ya. DOM, append, child. Bisa dibaca nih ya. HTML append child method. Sebenarnya kalau lebih kebacanya kalau kayak gini sih ya. Oke. Text note dia pakai text note lagi kan. Bikin teks doang nih ceritanya nih ya. Text note tuh bikin teks doang namanya water, append child text note-nya. Oke. Berarti dia ngambil nih append child si note. Wah, dia cuma nambahin teks sih sebenarnya. Gitu kan. Oke. Dia bikin LI. LI-nya dia kasih teks namanya water. Kemudian note-nya ini si LI ditambahin append child-nya adalah si water. Jadi dia bikin ini. Kemudian dia punya list kan ULLI yang ada gitu ya. Dia append child lagi note-nya, dia tambahin di paling terakhir. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Itu sih mirip-mirip ya sebenarnya ya. Oke, itu harus dicobain sih nanti biar tahu aja. Gitu ya. Append child itu katanya mengappend a note ya. Jadi ke append-nya adalah note-nya sebagai last child of an element. Perbedaannya adalah kalau di append child, kalau yang di append kita bisa masukin teks, kalau di append child, seingat saya nggak bisa masukin teks sih. Kita coba ya, cobain gitu. Bisa nggak? Nggak bisa dia. Append child itu wajib mengappend elemen. Kalau append boleh append string doang. Itu sih perbedaannya. Ya, yang paling signifikan antara append sama append child. Append child wajib append elemen. Kalau append itu boleh nge-append string doang. Oke, yang tadi tanya semoga terjawab ya. Mana sih videonya? Oke. Kak, skripnya harus di dalam body ya. Kalau di dalam head misalnya apakah bisa? Bisa-bisa aja sih. Cuman itu preferensi orang ya. Kalau saya lebih suka, saya orang jadul gitu ya, yang belum ada diver dan kawan-kawan, jadi bisa taruhnya di body bawah. Oke? Import JS di head apakah bisa? Ya bisa-bisa aja. Itu pertanyaan tadi ya. Oke? Kak, kenapa masih banyak framework? Bla 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 bla. Mana yang sering digunakan dan lebih bagus? Sekali lagi di sini saya nggak mau perang tentang framework. Jadi kalau ditanyain mana yang lebih bagus, itu semuanya kembali ke preferensi masing-masing. Jadi saya tidak jawab pertanyaan ini. Oke?
Kak, kan dokumen itu library, kenapa tidak diimport dulu di atasnya ya? Itu bawaan dari JavaScript-nya langsung sebenarnya. Dia bukan library. Jadi nggak diimport. Oke, benar-benar native dari JavaScript-nya. Dia bukan library. Kenapa harus pakai React, nggak pakai DOM aja? Ya, minggu depan, besok lah kalau udah ketemu, gitu kan? Oke, kamu akan ngerasain kenapa. Waduh, waduh, waduh. Oke, kita kembali ya ke sini ya. Kita kembali lagi ke kodenya kita kalau begitu, ke pembelajarannya kita ya. Oke, kita lihat kodenya tadi. Udah selesai ya, kita belajar manipulasi elemen. Maka kita akan masuk materi selanjutnya. Kita bermain-main dengan event. Oke, kita bermain-main dengan event. Event adalah aksi yang terjadi di dalam browser yang bisa ngebikin aplikasi itu rasanya jadi lebih hidup. Atau kalau di JavaScript itu ngomongnya lebih interaktif lah. Oke, contohnya apa sih Kak event itu? Contohnya adalah misalnya lu punya button, kita punya button, itu bisa diklik. Kemudian bisa nampilin dialog box misalnya. Oke, apakah Anda ingin keluar dari aplikasi ini? Ya atau tidak gitu kan. Nah, itu dialog box maksudnya. Membaca tombol yang sedang ditekan oleh user. Misalnya tombol panah atas, bawah, kiri, kanan. Kemudian memberikan respon dari tombol yang ditekan tersebut. Tekan atas, maju 1 kali. Tekan belakang, mundur sekali. Tekan kiri, tekan kanan, hadap kanan. Bisa nggak kayak gitu? Bisa dengan menggunakan DOM. Dan lain-lainnya. Oke, ada banyak banget sebenarnya ya. Nggak cuman ini doang. Event itu ada banyak sekali di dalam JavaScript. Oke, nah pertanyaannya sekarang. Gimana sih cara kita bikin dan cara kita pakainya? Itu ya, oke? Sekarang kita ngomongin dulu nih. Cara untuk bikinnya, cara untuk ngedeklarasiin event. Oke? Itu ada 2. Kembali lagi ya, ada 2 ya. Oke? Sebenarnya ada 2. Secara HTML, berarti kita nulisnya di HTML-nya. Menggunakan on nama eventnya pada elemennya. Misalnya kita punya button, pengen bisa diklik, berarti on click namanya. Kemudian sama dengan kutip nama fungsi yang akan digunakan. Ketika on click, ketika button misalnya diklik berarti on click, ketika on click itu terjadi. Atau satu lagi secara JS, secara DOM. Oke, yang akan kita belajarin lagi-lagi secara DOM ya, karena kita lagi ngomongin DOM secara JS. Menggunakan elemennya apa? .add event listener dalam kurung nama eventnya apa, koma nama fungsinya apa atau fungsinya apa. Kita bikin langsung juga bisa. Loh, kok ada fungsi lagi? Ya, kok ada fungsi lagi? Ya, karena di dalam deklarasi event kita tidak bisa lari dari fungsi yang akan dibuat. Atau kalau kita bikin elemen.add event listener, ini adalah suatu fungsi. Ternyata menerima fungsi. Namanya apa ya istilahnya kemarin? Ada yang masih ingat? Boleh coba tulis di kolom Zoom chat gitu ya. Namanya apa ya? Elemen.add event listener. Ternyata kita bisa di dalam fungsi menerima fungsi. Namanya apa itu? Masih ingat? Waduh, langsung ya. Mungkin ada yang berbusa-busa sampai udah benci banget terus lupa gitu ya. Namanya adalah callback ya. Baik, terima kasih. Jadi ada callback-nya tuh. Kita nggak bisa lari tuh dari callback ternyata. Oke? Jadi ada gunanya ya. Ternyata kita belajar callback susah payah gitu kan. Ternyata dipakai loh pada saat kita bikin DOM ini gitu. Oke? Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah eventnya itu ada apa aja sih? Gitu kan. Eventnya itu ada apa aja? Kita ngomongin ya. Contoh event yang ada di dalam JavaScript. Ada namanya klik ketika sebuah tombol atau elemen itu bisa diklik. Ada yang namanya key press ketika tombol itu ditekan. Oke? Kita bisa ngapain? Dan masih ada event-event lainnya lagi. On hover, on focus, on blur, dan kawan-kawan. Oke, tapi kembali lagi, kita nggak bahas itu ya. Kita coba bahas dari yang ini 2 dulu. Gitu ya. Ada yang lainnya. Ada hover, ada submit, ada blur. Gitu kan. Nanti yang ini. Submit akan ada gilirannya. Oke, tapi sekarang tanpa babi bu lagi, yuk kita coba bikin lagi deh kodenya kita. Oke ya, kita bikin ya sekarang ya.
Di sini saya bakal curang dikit. Waduh, curang dikit lagi. Apa itu maksudnya ya? Saya bikin ya indeks yang baru ya. Indeks baru.html. Di sini saya bikinkan kosongan, harusnya bisa ya. Oke, saya akan bikinkan ya. Di sini kita akan belajar event on click dulu deh, misalnya. Event on click. Ya, event on click. Berarti di sini saya bukanya yang indeks baru. Oke, masih kosongan, belum ada apa-apa. Saya bikin dulu ya untuk JavaScript-nya. Oke, JavaScript-nya, HTML-nya. Oke, di sini saya bikin div dengan ID namanya app. Di dalam sini saya akan bikin sebuah section. Di dalam sini saya punya paragraf biasa aja, belajar on click lah, misalnya gitu ya, belajar on click. Kemudian di dalamnya sini saya memiliki sebuah div. Di dalam sini saya punya sebuah span. Span-nya itu ada, oke, kita pengen bikin counter ya, berarti ya. Counter. Berarti counter awalnya adalah misalnya angka berapa. Begitu ya. Oke, adalah sebuah angka. Buat ditaruh di sini nih, 0. Kalau ditekan nanti ada tombol ya. Kalau plus nanti jadi 1, plus jadi 2, plus jadi 3 gitu ya. Oke. Adalah di sini saya kasih angkanya 0 pertama-tama. Karena ini nanti saya bisa pengen ngambil, saya ingin ambil value-nya nanti. Berarti saya harus ngasih penandanya. Penandanya paling enak saya kasih ID aja. Misalnya nama ID-nya adalah counter. Begitu ya. Oke. Kemudian sekarang di sini di bagian bawahnya, saya ingin membuat dua buah button. Button plus dan button minusnya. Ceritanya. Oke. Jadi saya akan bikin button. Oke ya. Buttonnya ini counter plus plus. Dan satu lagi ada button counter min. Oke ya, simple ya kayak gitu ya. Jadi nanti kalau counternya di plus dia bakal jadi 1, 2, 3 gitu ya. Kalau di min dia bakal jadi ya berkurang lah pokoknya. Seperti itu. Simple ya, yang kita bikin seperti itu ceritanya. Oke. Kemudian caranya gimana sih? Sebentar, ada satu lagi deh kayaknya deh. Oh iya, bagian bawahnya. Karena saya harus bikin banyak di sini ceritanya. Oke, saya pengen bikin ini ya, yang pertama-tama berarti namanya on click ya. On click di sini, saya coba pengen bikin hrefnya aja. Anchor, hrefnya berarti ngarah ke indeks baru.html. Oke, di sini namanya adalah yang on click ya. Oke, kira-kira seperti ini aja deh. CSS-nya saya nggak bikin ya. Oke, biar cepat aja. Oke, kemudian sekarang kita pengen bikin bagaimanakah caranya supaya nanti button ini kalau ditekan, counter yang 0 ini bakal jadi 1. Berarti sekarang supaya bisa seperti itu, saya harus kasih penandanya lagi. Kasih penanda lagi. Penandanya apa ya? Berarti mungkin sebut saja saya harus punya ID lagi. Supaya bisa dipilih kan? Supaya bisa dipilih ya. Berarti saya harus kasih penanda. Saya button klik plus misalnya namanya. Yang ini saya kasih namanya berarti adalah button klik min ya. Oke. Kira-kira seperti ini dulu yang saya butuhkan. Oke. Kemudian sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya saya bisa melakukannya ini. Oke. Di sini saya akan buatnya secara JavaScript-nya di sini aja ya. Oke. Tampilan CSS nantilah belakangan kalau misalnya ada waktu. Oke. Saya pengen milih dulu nih si angka 0 ini. Oke. Saya pengen pilih dulu tuh yang namanya itu. Berarti pakainya apa ya? Boleh kasih tahu teman-teman? Pakainya apa ya kalau kayak gitu? Pengen ngambil ini loh si angka 0-nya yang saya kasih ID counter ini. Oke. Get element by ID lagi ujung-ujungnya. Ambil berdasarkan ID yang namanya counter. Oke. Jadi saya nulis sekarang ya. Cons misalnya text counter adalah dokumen.getElementById namanya adalah counter. Jadi kan kalau nanya, wah Kak, ini kan dari tadi kosongan terus tiba-tiba jadi JavaScript gitu kan. Dari kosongan tambahin JavaScript tiba-tiba jadi HTML. Sekarang saya punya HTML-nya. Sekarang saya pengen bikin ini lebih interaktif dengan menggunakan event. Katanya seperti itu. Oke ya. Kemudian caranya adalah gimana supaya saya bisa nih ini ngambil ininya. Oke? Berarti saya harus ngambil berdasarkan ID lagi si buttonnya nih. Cons btn click plus, oke, adalah dokumen.getElementById lagi. Namanya adalah si button click plus ya. Oke.
button click plus. Kemudian sekarang saya pengen nambahin eventnya. Oke, saya pengen nambahin eventnya. Gimana caranya? Adalah btn click plus dot add event listener dalam kurung nama eventnya. Nama eventnya apa tadi? Ketika button itu ditekan. Nah, oke ya. Berarti kan harusnya namanya on click nih gitu ya. Oke. Kalau di sini nama event tuh on-nya hilang seingat saya ya. Kita coba dulu ya. Saya lupa ingat. Jadi nggak ada on-nya, klik doang gitu ya. Koma katanya listener-nya. Oke, listener-nya itu berupa event, berupa fungsi katanya. Oke. Jadi supaya tidak mengotori sini, boleh nggak kalau saya bikin fungsinya terlebih dahulu? Oke ya, saya bikin fungsinya terlebih dahulu. Misalnya namanya adalah function tambah counter. Oke, jadi saya bikin nih di sini nih function tambah counter. Ngapain sih di sini? Saya pengen ngambil nilai sekarang dari sini, kemudian saya tambahkan 1, kemudian saya cetak lagi. Gitu ya. Berarti gimana caranya? Berarti di sini saya akan menggunakan ambil nilai sekarangnya dulu. Nilai sekarangnya adalah parse int. Ingat ya, semua yang ada di HTML ini berupa string. Supaya bisa jadi angka, berarti saya harus pakai parsing, gitu ya, supaya berubah jadi angka. Yang akan kita ambil adalah text counternya. Oke, text counter. Terima kasih ya. Dot text atau inner HTML misalnya. Oke, kalau kayak gitu berarti fungsinya saya taruh di bawah sini ya. Oke, saya taruh di bawah ya. Tuh, gitu. Oke. Kenapa? Karena kita declare-nya di sini kan. Berarti kita boleh ngambilnya di sini. Gitu ya. Nah, kita pengen ngapain setelah itu? Kita pengen nambahin satu. Gitu kan. Cuman pengen nambahin 1. Gimana caranya? Ya udahlah, kita bikin jadi suatu nilai yang baru deh ya. Let nilai baru adalah nilai sekarang di plus-plus katanya. Atau tambah 1 katanya ya. Oke, cara paling naifnya kan, tambahin 1 gitu kan. Lalu kita pengen ngapain? Kita cetak lagi ke HTML-nya. Cetaknya gimana? Cetaknya pakai text counter dot ya, karena tadi kita pakai inner HTML ya buat ngambilnya ya. Oke, ya udah kita ngambil lagi inner HTML yang kita cetak adalah nilai yang baru. Sehingga sekarang button click plus ini ketika kita add event listener yang akan kita gunakan koma adalah si listenernya. Oke ya. Berarti tambah counter listener deh. Saya kasih namanya gitu biar enak. Berarti tinggal koma jadi tambah counter listener. Sehingga ketika ini diklik, wah berubah loh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, nambah terus dia. Oke, sekarang yang kurangnya nih. Loh, kok nggak bisa kurang? Gimana caranya supaya bisa kurang? Wah, sama. Jadi kita bikin fungsi lagi ya, misalnya ya. Oke, tapi sekarang kita coba-coba ya, kita lihat ya. Function kurang counter listener. Waduh. Oke, kita bikin nih sekarang nih kayak gini lagi persis. Bedanya cuman plusnya jadi minus. Oke, listener itu typo ya. Listener, oke. Kemudian kita pengen nambahin ke sini gitu ya. Oke, cons btn minus plus lagi. Btn klik minus, oke, adalah dokumen.get element by id btn klik, namanya apa itu tadi? Btn klik min. Kemudian sekarang btn klik minus dot add event listener, kita ngambil kliknya, kita berikan si kurang counter listener. Sehingga sekarang, bisa. Kurangnya bisa nggak ya? Bisa juga. Gitu. Oke?
Ya, kalau ada yang logik yang lebih pintar, ya bolehlah diakal-akalin biar lebih enak lagi gitu. Bisa kalau mau seperti itu ya, kalau mau diganti dari operator gitu. Cuman ini saya ngajarin cara paling naifnya dulu gitu. Ya, kalau teman-teman yang sudah pintar bisa mencoba berkreasi, ya silakan gitu, dikreasikan lagi. Oke, ingat karena di sini pengajaran, saya pengen caranya pakai paling naif gitu ya. Kalau misalnya ada cara yang lebih baik nggak apa-apa. Cuman takutnya nanti ada yang nggak nangkep susah gitu. Ya, kita kembali lagi. Maksudnya sekarang adalah loh kok kayak gini Kak. Kalau misalnya saya punya event terus ini kan kata-katanya event ya katanya ya. Oke, add event listener nih gitu. Listener ini katanya fungsi itu bisa menerima sesuatu loh. Wah, bisa menerima sesuatu loh katanya. Bisa nggak ya menerima sesuatu beneran? Waduh, sesuatu nih, beneran nih ada sesuatu katanya. Coba ya kita konsolok si sesuatunya. Bener gak sih ada sesuatu? Gitu ya. Padahal nggak ada apa-apa nih ya. Padahal nggak ada apa-apa. Bisa nggak ya konsoloknya kita panggil sesuatu terus ada yang kecetak gitu kan? Karena pas kita hover ke sini, kok kayaknya ada sesuatu di sini. Gitu kan? Oke, kita coba lihat nih sekarang. Kalau lihat berarti harus pakai yang ini ya. Indeks des baru. Oke. Misalnya kita pengen plus. Plus gak ada masalah ya. Waktu minus tadi kita panggil. Oh, ternyata ada loh. Ada suatu yang dipasing loh sebenarnya. Waduh. Tuh, ada banyak. Properti-propertinya ada banyak banget. Ya, atau namanya biasanya ini disebut dengan event. Event. Oke. Jadi untuk setiap add event listener, untuk fungsi yang akan dibuat di sini, itu biasanya akan menerima atau bisa menerima sebuah parameter bernama event. Oke. Secara default sebenarnya akan menerima sebuah parameter bernama event. Oke ya. Ini gunanya untuk apa? Nah, itu banyak banget sebenarnya kegunaannya. Event dot. Wah, ada banyak nggak nih? Bisa kebaca nggak? Oh, nggak bisa ya di sini. Oke, baik. Jadi sebenarnya ada banyak. Salah satunya bisa dipakai untuk memberhentikan fungsi yang sebenarnya bisa terjadi. Maksudnya apa, Kak? Kalau href, kalau diklik pasti pindah. Gitu kan? Kalau href, diklik pasti pindah. Bisa nggak ya kalau kita bikin supaya kalau ngeklik nggak pindah? Nah, itu salah satu solusinya adalah menggunakan si event ini. Gitu ceritanya. Oke, nanti kita akan ada waktunya untuk belajar yang itu. Di sini enggak dulu ya. Cuman saya ngasih tahu aja bahwa bisa loh menerima sebuah parameter bernama event yang punya propertinya banyak dan bisa diakal-akalin. Gitu maksudnya. Oke, kira-kira seperti itu dulu ya untuk yang pertama, sesi bagian pertamanya. Belum selesai soalnya. Kita kembali dulu ke sini pertanyaan. Itu DOM di bahasa lain berbeda Kak untuk fungsinya? Berbeda. Untuk fungsinya pasti berbeda, tergantung implementasi di bahasa tersebut. Ya, tapi harusnya ada cara untuk mengakses DOM karena API-nya terbuka. Gitu. Apa itu event bubbling? Wah, itu pertanyaannya udah tinggi sekali ya. Tanyainnya event bubbling ya. Waduh. Jelasin dong Kak event bubbling untuk intermezzo katanya. Waduh, ini kenapa banyak yang nanya event bubbling sih? Event bubbling itu sesuai namanya ya. Kalau kamu punya event di dalam event, di dalam event, di dalam event. Begitu kan. Oke. Maka lama-lama eventnya bisa bubbling. Eventnya bisa bubbling kan. Bisa bertambah, bertambah, bertambah tanpa di situ sadarin. Dan pada akhirnya ya kalau bubbling berarti bisa ngeburst gitu kan. Jadi nanti kita bingung. Loh ini ternyata yang dari mana urutan pertamanya. Begitu sih. Oke. Karena satu DOM mempengaruhi DOM yang lainnya, mempengaruhi DOM yang lainnya, berarti ketika event itu terjadi, dia bisa ngebubbling. Jadi bisa nambah banyak, nambah banyak, nambah banyak. Sehingga kita nggak tahu urutannya itu yang mana yang terjadi duluan. Bubble deh, gitu loh. Ngebengkak deh. Itu ya. Ada event on AFK nggak, Kak? Aduh, aduh, aduh. Ada namanya on blur. Silakan dicoba cari ya, kalau gitu. Tambah counter listener kenapa tidak pakai fungsi ya Kak? Wah, berarti callback-nya kurang kuat gitu ya. Berarti callback-nya kurang kuat karena yang di sini yang dipasing adalah fungsinya, bukan invoke-nya. Kalau invoke-nya berarti kan kembaliannya.
Bukan ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dipassing adalah fungsi. Yang dipassing adalah listener. Listener itu fungsi. Oke? Nah, berarti ini yang nanya Mas Anonymous ini berarti di sisi callback-nya kurang kuat nih, gitu. Ya. Add event listener di function callback-nya bisa dimasukin parameter nggak? Nah, ini udah dijawab ya. Udah dijawab ya. Bapak bisa masukin parameter nggak? Bisa ya di sini. Oke? Atau bisa juga kita menggunakannya adalah seperti ini. Kita bikin di sini. Kan ini callback. Ya kan? Berarti boleh dong kalau saya bikinnya seperti ini. Jalan nggak ya kira-kira? Kita coba ya lihat ya. Jalan-jalan aja. Welcome to callback. Ya, ini kan callback nih. Callback untuk listener misalnya kan. Bisa nggak? Bisa. Selamat datang di dunia callback. Makanya kenapa dibilang kemarin callback itu wajib dipelajarin dengan cukup kuat ya sampai dibikin 2 sesi. Walaupun sudah ada kelanjutannya yaitu promise dan async await. Karena kepake di mana-mana gitu. Ya. Kenapa pertanyaan? Oh, kenapa pertanyaan? Astaga, ya udah nih tuh dihapus ya. Astagfirullah. Oke. Oke ya, intermezzonya selesai ya. Kita ngebut berarti sekarang. Oke. Kita akan bikin untuk yang baru lagi nih. Kita bikin yang baru lagi nih, indeks baru 2.html. Oke. Kita bikin lagi yang mirip-mirip ya. Berarti sekarang di sini saya bikin nambah satu lagi berarti di sini. Mana itu href-nya? Oke. Href yang baru, indeks baru 2.html. Di sini kita bermain dengan apa ya? Tombol yang ditekan. Tombol yang ditekan itu namanya apa ya? On klik lagi deh Mas Ihan deh ya. Masih on klik kita bermain-mainnya di sini. Oke. Tapi yang sekarang kita akan coba nih ya, yang akan kita coba. Maaf. Oke, kita akan coba ya di sini bagian section yang ini tetap ada supaya bisa aman kitanya. Oke, jadi sekarang kita bisa pindah-pindah nih sekarang nih ya. Oke, add event listener yang satu lagi ya. Add event listener, add event listener. Klik. Oke, kita bisa pindah-pindah nggak sekarang? Oke, bisa ya. Sip. Waduh, saya pindahin dulu. Mohon maaf, ini typo-nya banyak karena tulis manual ya. Oke, kita kembali ke sini ya, berarti ya, supaya bisa bolak-balik ya. Oke, sekarang kita belajar on click yang satunya lagi. Oke, belajar on click yang satunya lagi. Belajar on click yang satunya lagi. Oke, sekarang misalnya kita punya 4 buah button sekarang. Oke ya, misalnya saya punya 4 buah button. Button, oke, panah atas, panah bawah, panah kiri, panah kanan sekarang. Oke, wah bikin panah gimana caranya Kak? Ada yang tahu? Bikin panah button nih, panah atas gitu kan misalnya kan. Ada yang tahu pakai apa? Ya, kita bisa menggunakan kode-kode tertentu misalnya ya, dan copy itu untuk membuat copyright. Kayak gitu kalau di HTML. Sekarang pengen bikin panah atas, berarti pakai dan kemudian sesuatu gitu ya. Oke? Dan hashtag kalau nggak salah itu 85 berapa ya? 8590 bukan? Oke. 91, 92, oke, 93 panah atas. Oke, sip. Itu bisa dicari sendiri ya, oke? How to write apa? Up arrow key with HTML gitu ya. Oke? Saya bikin dulu ada panah kiri tadi 2 ya. Oke. Ada 4 berarti oke yang ke kanan dan 5 berarti yang ke bawah. Begitu ya. Asik ya, begini aja ya, atas, kiri, kanan, bawah gitu ya. Saya nggak bikin CSS-nya, waktunya kelamaan nanti soalnya. Oke. Nah, sekarang ceritanya saya cuman pengen bikin secara ID adalah button up, btn up, kemudian ada ID lagi, adalah btn left, itu ya, 8592, kemudian ada ID lagi, btn right, dan ada ID yang satu lagi adalah btn down. Oke, up, left, right, down. Oke, kemudian caranya gimana nih sekarang nih? Ya, saya pengen ngasih tahu tombol yang saya tekan tadi itu apa sih?
Kalau tekan atas, saya akan kasih tahu kalau ketekannya atas. Kalau bawah, ketekannya bawah. Gitu ya. Oke, caranya gimana kakak? Gitu kan. Saya di sini saya tulis deh. Section, tombol yang ditekan adalah yang sesuatu. Gitu misalnya. Oke. Sorry. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya, caranya gimana ya kalau kayak gitu? Oke, caranya gimana ya kalau kayak gitu? Ini saya pakai ID aja deh, output misalnya. Ada yang bisa bantu? Gimana ya caranya? Berarti pertama-tama kita harus di bagian scriptnya, kita harus memilih semuanya dulu ya. Atas, kiri, kanan, bawah. Kita harus pilih dulu. Itu yang penting. Ya, const btn up adalah dokumen.get element by id, namanya adalah si btn up. Kemudian lanjutan, kita copy paste 4 kali. Gitu kan? btn left, kita pilih lagi, btn right, kemudian kita pilih lagi btn down. Gitu ya, kita seleksi satu-satu, gitu kan? Kemudian kita ngapain? Ya udah, kita bikin lagi deh. Kita bikin lagi nih, ya. Cons, misalnya apa ya? Untuk yang up ya, button up handler. Oke, kita menerima event ya, kita udah tahu ya. Misalnya sekarang saya pengen bikin pakai, kalau tadi pakai function, sekarang saya bikin pakai cara arrow. Kira-kira jalan nggak ya? Gitu ya, oke. Misalnya tadi buttonnya itu jadinya apa ya? Kalau up itu berarti jadi atas, oke ya. Oke ya, let text-nya, teks baru adalah si atas. Oke, kemudian sekarang kita pengen nambahin nih ceritanya nih. Gimana ya caranya? Ayo, ada yang punya ide nggak? Coba, bantu saya untuk membagi idenya. Kalau sekarang tombol yang ditekan adalah yang bla 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 begitu kan. Oke, tetap sama nih. Ya, tapi yang titik-titik ini akan saya ganti jadi atas, bawah, kiri, kanan. Gitu ya. Oke, jadi akan sama terus. Kalau kayak gitu berarti caranya pakai, oke, ada yang ngomong pakai span katanya. Oke, bisa pakai span. Tapi kalau saya cuma pengen punya satu section begini, berarti caranya gimana ya? Berarti caranya saya harus punya template text-nya dulu awalnya. Oke, const template text adalah yang seperti ini. Gitu ceritanya. Oke? Ya kan? Kemudian baru kita tambahin. Gimana ya? Jadi, kita sekarang harus bisa memilih dulu outputnya. Ya. Const output adalah dokumen.get element by id, by id, namanya output. Kemudian ketika button up ditekan, template-nya udah ada, teks barunya udah ada, maka output dot inner HTML, supaya kita timpa ya, inner HTML adalah kita pakai template literal, template text, kita tambahkan dengan si text bar. Gitu ya. Bisa nggak sih kayak gini? Ya kita coba aja ya. Bener nggak ya bisa kayak gini? Gitu kan? Oke. Supaya bisa, berarti sekarang btn up-nya saya tambahkan apa? Supaya bisa diklik gitu ya up-nya. Berarti saya pakai dot add event listener. Saya klik, saya pakai button up handler. Apakah bisa seperti ini? Udah pakai arrow, pakai dokumen elemen di output gitu ya. Bisa nggak ya? Tombol yang ditekan adalah yang atas. Gitu ya jadinya ya. Sama juga nih yang bawah, kiri, kanan gitu kan. Mau tambah properti bisa nggak Kak? Bisa ya, bisa. Cuman yang kita coba adalah yang seperti ini tetap ya. Saya bikinnya yang bawah aja ya. Yang atas sama yang bawah ya, biar nggak banyak. Button down handler. Oke. Tapi sekarang yang jadi masalah adalah tadi kan katanya ada secara HTML.
Betul ya? Tadi katanya ada secara HTML. Pertanyaannya, apakah bisa kalau saya menggunakan yang ini secara HTML? Oke? Atau dengan kata lain, bisakah saya nambahinnya di sini untuk memanggil button down handler ini? Pakai apa tadi? On click katanya. Yang akan kita panggil adalah si button down handler. Kira-kira bisa nggak ya kalau saya tekan bawahnya? Akankah berjalan atau terjadi error? Ya, kita coba nih ya. Kan tadi katanya ada on click Kak secara HTML. Ada secara JavaScript kan pakainya yang ini. Apa nak? Gitu. Ya, apakah bisa gitu kan? Kita coba. Wah, ternyata nggak bisa ya kayak gitu ya. Kalau kita lihat errornya apa tuh? Kita coba lihat ya errornya ya. Wah, nggak error. Nggak error, tapi nggak jalan loh. Nah, gitu ya. Hati-hati ya kalau kayak gini ya, button down handler ini. Padahal manggilnya event kan. Kok nggak jalan eventnya? Gitu. Apakah benar harus kita invoke baru bisa jalan gitu kan? Nah, kita coba lihat. Hati-hati. Jadi ada bedanya ya. Ada bedanya ya kalau di sini ya. On click yang di sini harus ada sesuatu yang diinvoke. Loh, kalau kayak gitu dapat eventnya gimana, Kak? Nah, itu dia. Oke. Bingungnya kalau pakai yang HTML ya itu agak ribet di sini. So, hati-hati ya. Apakah bisa kita kirimin event gitu kan? Kita konsol log eventnya. Katanya kan gitu ya. Bisa nggak sih kayak gitu? Katanya. Kita coba. Tuh. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Jadi hati-hati ya di sini ya. Padahal nggak ada event. Event dapat dari mana? Kok bisa ada? Gitu kan. Nah, disitulah bingungnya kalau pakai secara HTML. Kok tiba-tiba ada fungsi, kok tiba-tiba ada variabel ini nongol dari mana? Gitu ya. Oke. Ini yang kurang baiknya kalau pakai on click. Makanya tidak disarankan untuk menggunakan on click. Sebisa mungkin kita memanipulasinya dengan DOM. Atau kalau misalnya nanti udah belajar React ya digunakan secara caranya React gitu. Gitu sih ceritanya ya teman-teman ya. Jadi walaupun bisa tapi tidak disarankan. Oke? Kira-kira seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke Q&A. Adakah Q&A-nya? Tidak ada. Oke, sudah terdiam. Oke, kalau begitu yang terakhir mungkin kita bisa coba pakai keypress. Tapi keypress kayak nggak usah juga nggak apa-apa sih ya. Aman-aman aja kok keypress. Boleh-boleh sah-sah aja bisa dipakai. Kadang bisa karena kadang bisa dipakai, kadang enggak sih yang ini. Jadi saya akan jelasin dikit aja ya kalau untuk yang keypress ya. Oke, saya akan jelasin dikit aja untuk yang keypress. Mengingat waktunya juga sudah mepet. Oke, kalau begitu saya akan coba ya untuk bikin keypress-nya. Keypress handler. Keypress handler. Saya bikinnya di sini aja ya. Const keypress handler adalah suatu fungsi yang menerima event. Oke, sekarang nih ceritanya nih, oke ya, saya pengen terima WASD. Nah, halo, saya pengen terima WASD. Kalau yang ditekan adalah W, dia bakal ke atas, A kiri, D kanan, S bawah. Tombol yang ditekan adalah, yang dipengaruhin tetap yang sini. Caranya gimana? Nah, ya, caranya gimana? Berarti sekarang kita harus menerima key-nya terlebih dahulu. Cara dapatnya gimana? Gitu ya. Maka kita harus bisa menerima dari key yang diterima. Itu adalah ngambil dari event. Oke, ternyata event itu punya banyak properti yang kita nggak tahu. Kalau mau nanti kita bisa console log. Oke, tapi di sini saya kasih tahu aja namanya event.key. Oke, ada namanya event.key. Kemudian kita bisa kondisikan. Ya, kita bisa kondisikan. Misalnya apa? If key yang diterima adalah misalnya kita terimanya W gitu ya. W, tombol W gitu. Maka kita pengen bikin bahwa yang tadi nih kayak tadi nih, teks baru ini ya, saya tulis. Di sini saya pindahkan. Let teks baru, tutip.
kosong. Oke, maka teks barunya akan jadi atas. Else, if key yang diterima adalah S, maka teks barunya jadi bawah. Nah, ini yang tadi nanya nih, Kak, kalau misalnya saya pengen bikin kondisi aja boleh nggak? Ya, begini caranya. Kemudian ya kita nulis lagi nih, si output. Output.inner HTML adalah yang ini. Sama persis. Ini fungsinya. Pertanyaannya, pakainya gimana ya? Oke, pertanyaannya, pakainya gimana ya? Apa yang harus saya berikan at event listener-nya? Oke, saya pengen terima dimanapun saya menekan tombol W dan S itu bisa kebaca di HTML ini. Maka event yang harus saya berikan di sini adalah mengacu atau menempel pada, ada yang tahu? Body, oke. Body bisa. Atau lebih lengkap lagi yang kita akan pakai adalah di dokumennya. Maka kita bisa nuliskan dokumen dot add event listener yang kita berikan namanya adalah, ada yang tahu? Namanya key press. Pada saat tombol itu ditekan, di press. Yang akan kita gunakan adalah si key press handler. Sehingga kita coba ya sekarang ya. Kita tekan tombol W, jadinya atas. Kita tekan tombol S, jadinya bawah. Wah, dia bisa baca loh ternyata sekarang. Kalau pengen nambahin A sama D bisa nggak? Ya, tinggal ditambahkan. Else if key yang diterima adalah A, maka teks barunya jadi kiri. Else if key yang diterima adalah D, maka teks barunya jadi W A S D. W A S D. Wah, bisa jadi. Gitu ceritanya. Jadi mulai sekarang udah bisa bermain dengan event, udah bisa menggunakan logiknya terserah kita mau bagaimana. Dan kita pengen ngebaca eventnya itu seperti apa dan kawan-kawan. Oke? Bagi yang nanya nih kayak kemarin nih, Kak, pengen lihat kodenya gimana, Kak? Bisa diklik ya di sini ya. Sebenarnya contoh di sini kayaknya lebih detail deh, ada CSS-nya di sini. Cuman tadi saya nggak pakai ya, karena keterbatasan waktu. Kalau saya nulisin CSS-nya juga, tangannya bakalan jadi keriting. Yang ini ya, WASD. Nah, itu juga sama. WASD. Kodenya di sini lebih detail karena ada komennya. Oke? Kalau di sini tadi saya ngejar waktu. Mohon maaf ya. Jadinya penjelasannya mungkin kurang detail. Tapi cara bikinnya tuh begini loh. Jadi kita bisa memanfaatkan sekarang eventnya untuk membuat web kita menjadi lebih interaktif dengan menggunakan eventing di JavaScript-nya. Gitu sih teman-teman maksudnya pembelajaran kita di malam hari ini. Tentunya dengan pure JavaScript. Begitu. Oke? Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kak, dokumen itu apa, Kak? Tadi udah dijelasin loh waktu ngomongin note. Oke, dokumen itu apa, Kak? Merujuk keseluruhan. Iya, betul. Merujuk pada keseluruhan ya. Oke? Dokumen itu tingkat teratas ngomongnya tuh gitu. Oke? Ada yang nanya mungkin di chat ya, saya coba balas dulu. Nanti kalau saya pelatihan apakah rekaman? Kalau rekaman saya tidak tahu karena dipegang sama pihak Kominfo-nya langsung. Bahan belajar untuk yang ada di website selama selama bandwidth-nya nggak jebol berarti masih bisa diakses. Akses GitHub masih diberikan, iya. Akses GitHub itu tidak ditutup selama dari Kominfo tidak meminta untuk ditutup. Begitu sih. Ya, kalau akses GitHub masih diberikan. Kalau yang pelatihan rekaman karena dipegang sama pihak ininya, saya tidak bisa ngomong ya. Tapi kalau bahan belajar berarti yang dari webnya ini bisa. Oke, karena dipegang sama saya sendiri. Begitu untuk materinya. Oke. Jadi kalau ada yang nanya untuk materi website ini selama Stack Blitz-nya dan kawan-kawannya itu ada selama bandwidth-nya masih mencukupi. Begitu. Oke.
Kira-kira seperti itu. Dan sampai di sini berarti sepertinya materinya habis. Wah, kodenya panjang ya, betul ya. Kodenya udah mulai panjang ya, karena kita sudah bermain dengan DOM. Ya kan? Kodenya udah mulai panjang nih, berapa baris nih? 70 katanya. Udah mulai panjang banget. Ya, tapi memang beginilah cara untuk melakukan DOM dengan JavaScript. Itu memang panjang dan cukup menantang. Ya, masuk Q&A. Q&A apakah masih ada yang bertanya? Dokumen merujuk keseluruhan? Iya. Kak, kalau kuota kapan ya? Wah, kalau kuota saya tidak tahu ya. Kalau untuk soal perkuotaan ini yang dimaksud yang mana nih? Kalau bandwidth saya sih tiap bulan selama ini belum jebol ya, jadi masih aman. Begitu. Oke, kira-kira seperti itu untuk bahan kita di malam hari ini. Stepnya. Oke, kemudian kita akan masuk ke sesi yang lebih menakutkan di malam hari ini. Yaitu di malam hari ini sudah ada tantangan lagi. Oke, sudah ada tantangan lagi. Oke, saya kasihkan dulu untuk GitHub Classroom-nya dulu ya ke teman-teman. Ya, ya, udah mulai masuk DOM kan. Harus merasakan dulu DOM-nya sedikit sebelum masuk ke React-nya. Jadi tugasnya adalah seperti ini. Kalian diminta untuk membuat sebuah halaman to-do list seperti gambar di atas. Kalau bingung seperti ini. Saya coba hover. Nah, tuh begini. Ya. Today I need to bla bla bla. Mengepel, kalau tombol ditekan akan nambah 1 di bawahnya. Menyapu, tombolnya ditekan menyapu. Mengepel, nambah 1 submit, tek mengepel. Nambah 1, nambah 1. Kira-kira yang dibuat itu seperti itu. Oke. Untuk desain itu dapat disesuaikan. Ya, warna, ukuran, penempatan kita tidak terlalu masalah gitu ya. Tapi tolong kalau boleh sekalian belajar CSS untuk kalian sendiri secara mandiri. Jadi kita kalau boleh ya tolong gunakan CSS. Oke. Tapi kita diminta untuk pastikan ID dan nama fungsi itu tidak boleh diubah. Oke. Cara kerjanya itu seperti ini. User dapat memasukkan teks ke dalam input. User dapat mengklik tombol untuk menambahkan teks ke dalam suatu UL. Kemudian setelah tombol diklik, ya, teks akan ditambahkan sebagai LI-nya di dalam list yang ada. Lalu isi dari input akan dikosongkan. Isi dari input akan dikosongkan. Kemudian user dapat menekan enter. Jadi user juga boleh tekan enter di field input. Jika ditekan, akan menambahkan teks juga di dalam UL. Oke, jadi selain tombol submit, kita boleh tekan tombol enter. Ketentuan, halaman terdiri dari judul, subtitle, input text, button, dan unordered list. Jadi HTML-nya isinya ini. Oke, ID-nya. Nah, ini ID-nya udah ditentuin ya. Jadi tolong diikutin baik-baik. Kontainernya namanya app, judulnya namanya to do title, subtitle namanya to do subtitle, input namanya to do input, button namanya to do submit, dan UI-nya UL-nya UL-nya namanya to do output. Oke. Fungsi yang dipasang pada saat buttonnya ini diklik namanya adalah fn click handler. Fungsi yang dipasang di input saat ditekan enter-nya di field input juga sama, fn click handler. Oke, di sini diberitahukan bahwa tidak perlu validasi jika inputnya kosong. Dan CSS dapat ditaruh di dalam HTML dengan text style atau CSS eksternal. Tidak boleh menggunakan library tambahan. Oke ya, ketentuannya seperti itu. Oke, durasi pengerjaan itu tidak sampai dengan hari Minggu, tapi 1 minggu sejak challenge ini diberikan. Berarti sampai dengan tanggal 23 jam 12 malam. Oke, 23 jam 23.59. Berarti seperti itu ya. Oke, minus 1 menit. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ini lagi ya, tidak sampai dengan hari Minggu. Tapi 1 minggu sejak tantangan ini diberikan. Oke, seharusnya sih tantangan sejak mulai masuk React tidak terlalu banyak ya maksudnya. Saya ngomong dulu di depan, sejak masuk React nanti tantangan akan berkurang.
karena difokuskan untuk pembelajaran materinya. Kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu aja untuk penjelasan dari tantangan kita dan pembelajaran kita di malam hari ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir ya. Ada 98 orang, tadi ada 100 lebih, sepertinya tinggal 98. Oke, berarti untuk yang udah dihitung 1 minggu setelah pengerjaan dan terhitung tidak terlambat. Untuk yang udah dihitung 1 minggu setelah pengerjaan, enggak dong. Karena ini masuknya DOM levelnya lebih berat. Makanya kita hitung 1 minggu. Kalau yang kemarin ya tetap sampai dengan hari Minggu di minggu tersebut. Begitu. Oke? Terhitung tidak terlambat ya. Lebih baik mengumpulkan terlambat daripada tidak mengumpulkan sih sebenarnya ya. Oke? Saya cuma bisa ngomongnya seperti itu aja. Kemudian ya besok kita sudah mulai masuk ke React ya. Kalau dari jadwal kita. Jadi tolong persiapkan diri karena besok akan digas habis-habisan. Materinya banyak loh besok. Saya ngomong duluan di depan ya. Materinya banyak banget untuk besok. Jadi please hati-hati. Kira-kira seperti itu. Berarti sekarang kita sudah boleh stop recording dan saya stop sharing dan berarti untuk pertemuan kita sudah selesai untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dan selamat mengerjakan tantangannya. Oke. Dadah semua. Bye-bye.